Ini siapa ya yang naruh palang pintu kereta api di rumah ini? Begitulah uji coba palang pintu kereta api PT Kumikon Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang kalian lihat tadi cuplikan yang sudah saya tampilkan itu adalah produk terbaru dari PT Kumikon Indonesia. Betul. Nah kebetulan nih saya berkunjung lagi ke PT Kumikon Indonesia yang ke berapa kali ya Pak? Sering nih. Sering. Aman lah. Nah, saya sedang berada di PT Kumikon ini bersama Direktur PT Kumikon Bapak Raja Reza. Ini saya mau tanya-tanya sekalian kita perkenalkan juga produk terbarunya. Siap. Jadi gimana Pak ceritanya itu Pak? Iya. Baik. Salam pengamat lalu lintas dan juga Abdul Muhyi TV nih. Selamat berlibur mungkin kalau sudah liburan habis mudik Idul Fitri kemarin kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan yang tadi disampaikan Kang Abdul benar itu bahwa teman-teman semua sudah lihat tadi cuplikan bahwa Kumikon ini punya rilis produk baru yang kita sebenarnya risetnya bukan sebulan 2 bulan Kang gitu. Kita udah menjalani riset hampir masuk ke 2 tahun lebih gitu. Jadi kita udah 2 tahun sejak pandemi di COVID tahun 2022-2021 itu kita udah mulai buat. Dan juga memang kenapa kok palang perlintasan pintu kereta api gitu ya yang kita jadikan produk tambahan kami, produk unggulan selain di Apil alat pemberi wisata lalu lintas adalah karena ini masih di ranah atau di domain pekerjaan di perlengkapan jalan atau yang berhubungan dengan keselamatan gitu. Jadi itu dengan visi misi Kumikon juga searah dan juga kita memiliki kemampuan gitu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa palang pintu perlintasan kereta api, karena kita tahulah rel kereta api itu kan kecenderungannya panjang dan di Jawa aja dari ujung paling barat sampai paling timur sudah terhubung semua, bahkan Sumatera sudah ada Babaranjang rangkaian batu bara rangkaian panjang, di Sulawesi sudah mulai rilis kereta api perintis gitu. Jadi Indonesia ini punya mode transportasi kereta api ini berkembang terus dan kita tahu bahwa pengguna jalan atau lalu lintas kendaraan bermotor misalkan roda 2, roda 4 dan lain-lain ketika melintasi atau sebidang dengan perlintasan kereta api atau rel kereta api itu pasti ada resiko, ada hazard yang berkaitan dengan keselamatan. Kalau tidak ada pengaturan dari pintu perlintasan ataupun dari early warning system itu bisa terjadi seperti yang kejadian beberapa waktu lalu mungkin ada di Bandung juga ada Barat, ya. Betul, ada Bandung Barat ada kejadian melintas kereta langsung tertumbuk gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa kecuali kita berusaha untuk menjadi warning dulu gitu, untuk memberikan warning dan juga peran keselamatan gitu. Kalau sudah terjadi itu mesti kita akan mencari hikmahnya gitu. Nah dari situ Kang, jadi kita punya misi untuk memberikan agar bangsa Indonesia juga khususnya dalam bidang keselamatan jalan ini lebih ideal dan lebih aware lagi gitu. Jadi itu risetnya bukan baru kemarin sore ya Pak? Yeah. Sudah setahun 2 tahun. Betul. Jadi malah kalau yang pintu perlintasan ini kita memang ya sudah 2 tahun berjalan ke belakang, didahului malah dari tahun 2015 dulu Kang. Sekitar 2015-2014 itu kita sudah pernah masang sistemnya EWS atau ya early warning system. Yeah.
Jadi sudah 9 tahun ke belakang kita sudah pernah masang lokasi di sekitar Prambanan ya. Di Brebes juga ada, di daerah Prambanan juga ada juga. Gitu. Jadi yang di Brebes itu juga memang karena ini apa perlintasan yang cukup ramai juga gitu untuk kendaraan. Yang di Prambanan juga itu kan karena kereta dari Jogja ke arah timur itu juga lumayan padat gitu, jadi ramai. Jadi kita kemarin sempat pasang. Ya sekarang progresnya gimana Pak? Udah bisa launching kah? Ya siap. Jadi Insya Allah kami Kumikon Indonesia ya sudah menyiapkan strategi-strategi dan juga dasar untuk kita melaunching itu pasti adalah kualitas gitu. Nah, produk dikatakan berkualitas pasti ada syarat uji mutu, uji terhadap laboratorium, uji terhadap ketahanan gitu. Nah, jadi rangkaian tes itu sudah berlangsung, sudah menghasilkan sertifikat yang terakreditasikan, laboratoriumnya juga jadi akreditasikan, dan insya Allah kita sudah berani meluncing karena sudah ada dasarnya. Ya. Gitu. Kalau kita produk masih riset baru itu langsung kita jual, kita nggak mungkin berani lah. Gitu. Ya. Kita sudah selesai, sudah finish. Gitu. Jadi, suatu produk itu nggak bisa langsung dipasarkan sebelum diuji ya Pak? Betul. Itu jadi memang siklus dalam dunia industri kan, di bidang apapun itu, kita yang di bidang keselamatan jalan ini khususnya, barang itu kalau tidak sudah teruji beneran dari versi kami sebagai produsen itu, kita mau menjual, kita punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab besok ketika ada hal yang failure atau kegagalan, kita punya tanggung jawab lebih besar lagi gitu. Jadi ketimbang itu kita semua fixkan walaupun itu memakan waktu, antisipasinya seperti itu. Jadi jadi barang yang sudah keluar itu benar-benar harus teruji ya Pak? Betul. Sebenarnya ini video tahun kemarin ya Pak. Iya. Saya sempat kesini, cuman memang belum sempat diupload ya karena suatu hal lah. Ya, sekarang alhamdulillah udah mulai launching, betul. mulai sounding kemarin kan. Yep. Jadi ya ini hadiah mungkin buat teman-teman pecinta apil, khususnya ini merambah ke perlintasan juga. Betul. Karena memang di perlintasan juga kita ada lampu aspeknya juga, lampu untuk peringatannya tuh ya, termasuk apil juga itu. Jadi teman-teman mungkin nih nanti channelnya Kang Abdul nih akan semakin luas ini ya pembahasannya. Jadi ya insya Allah penontonnya juga semakin terhibur lah. Yang terhibur kadang yang lucu-lucunya. Bagus lah itu, kita semakin menghibur. Jadi sekian dulu Pak untuk mungkin ceritanya segitu ya Pak. Ya siap. Sudah cukup mungkin Pak? Sudah. Insya Allah udah bisa mewakili, dan mudah-mudahan ya kita mohon doanya juga, dan juga mohon agar didoakan juga biar produk yang kami buat ini made in Indonesia, dan juga terlihat di sini produksinya juga kita buat sendiri, bahkan untuk bahan bakunya semua itu sudah Indonesia semua. Jadi kita bangga produk Indonesia. Siap bersaing ya Pak? Siap. Oke, teman-teman, sekian dulu ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini video tahun kemarin yang sempat saya kesini, sempat berbincang-bincang juga, itu masih mungkin masih tahap preparing finalisasi. Nah itu saya masih simpen, dan ini video tahun kemarin ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abdul Muhyi TV, channel yang membahas khusus tentang apil. Sekarang bukan cuma apil deng, ada palang pintu juga nih. Pasti kalian penasaran di mana sih tempat pembuatannya nih. Biasanya sih kan tempat pembuatan palang pintu itu berbeda dengan pembuatan apil ya Mas. Betul. Tapi sekarang nih ada nih perusahaan pembuat apil yang merangkap, atau apa ya istilahnya Mas? Kita mengembangkan, jadi kita istilahnya bikin divisi baru untuk pengembangan untuk alat keselamatan lalu lintas, terutama di bidang perkereta apian. Jadi kita berinovasi dengan produk-produk kita yang baru. Jadi kita nggak monoton dengan apil, yang Kumikon kan terkenal dengan apil, lampu penerangan jalan. Kita coba mengembangkan sayap ke alat keselamatan jalan yang untuk perkereta apian. Ini pertama kali berarti ya? Atau sudah sebelumnya? Sebelumnya kita pernah bikin pakai early warning system, jadi yang tanpa palang pintu. Jadi cuma sirene sama suara peringatan aja bahwa akan ada kereta datang dengan jarak sekian kilo. Itu otomatis ya pakainya? Itu auto. Dulu kita pernah bikin di Tegal, di Kendal, Brebes, di Brebes, Cirebon, itu kita pernah bikin. Ya? Pernah bermain bikin di situ, tapi belum pakai palang pintu. Dan sekarang kita sudah mengembangkan ke
palang pintunya, pintunya. ya biar lebih safety-nya, Mas. Ini kalau boleh tahu ini masih tahap apa Mas itunya? Kita riset, kita sebenarnya masih riset, Mas. Jadi masih ada beberapa produk yang kita kembangkan, nanti mungkin ada 3-4 produk dari kami. Salah satunya yang ini, yang kalau kita memberi istilah itu floating gates. Jadi pada palang pintu ini dengan ketinggian sekian 6 meter, nanti begitu dia turun bisa jadi 9 meter. Itu kalau Memanjang. Lebihannya resiko kesambar petirnya kecil. Yang jelas karena dia pendek, lebih pendek. Tapi kalau memanjang dia resiko kesambar petirnya tinggi. Biarpun itu dari kayu ya. Biarpun dari kayu, kan kalau kayu kalau hujan kan jadi basah, Mas, atau jadi penghantar juga. Oh gitu. Dan kita mengembangkan nggak pakai kayu, Mas, ini pakai aluminium. Aluminium. Jadi lebih ringan, lebih daya tahan lebih lama, dan lebih solid. Oke. Ini panjang berapa meter Mas? 6 meter. 6 meter. Tapi begitu turun dia kayak teleskopik itu, jadi bisa sampai 9 meter. 9 meter. Itu udah otomatis ya ketika. Otomatis langsung begitu turun dia mulai proses turun dia langsung memanjang. Kira-kira ini prosesnya masih panjang nggak Mas sebelum nanti dipasarkan? Nanti kalau untuk menunggu proses kita kan masih mencari mungkin yang ada rekomendasi dari kementerian yang harus kita penuhi syarat-syaratnya. Mungkin kalau kita sudah selesai semua, mungkin launching ke produk yang di e-katalog. Oke. Tapi jujur sih ini pertama kali nih lihat Kumikon mengeluarkan ini. Ini pertama kali juga kita bikin, kita riset lumayan lama juga sih Mas, kita sudah setahun lebih kita riset dari berbagai bentuk, dan yang sudah kita ini kemarin sudah dilihat dari banyak teman-teman di perhubungan. Oh, kelihatannya masuk nih untuk jalan-jalan yang sempit, yang nggak masuk. Jadi spesialisnya itu bukan hanya di Apil ya sekarang Kumikon itu, merambah juga ke dunia. Sebenarnya kita nggak merambah lagi Mas, jadi kita pernah ke early warning sistemnya di perkereta apian, cuma karena mungkin permintaan pasarnya nggak banyak, jadi kita mengembangkan yang di palang pintunya. Gitu. Jadi pengembangan mungkin ya? Ya, lebih ke pengembangan yang lama, sistem yang lama yang cuma deteksi early warningnya, sekarang ditambahi palang pintunya. Penemuan juga ya kayaknya? Ya, termasuk invention juga buat kita. Tapi jujur ini pertama kali yang palang pintu yang bisa sliding juga ya ternyata. Ya. Teleskopik, bukan sliding, teleskopik ya, teleskopik ya. Ini satu jenis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah ada. Tapi ada 2 jenis lagi yang nanti belum nanti ada 2 jenis lagi yang konvensional seperti biasanya di palang pintu yang sudah terpasang itu, cuma mungkin bentuknya berbeda dan sistemnya mungkin berbeda. Terus dari safety-nya nanti mungkin kita berusaha lebih baik lagi, lebih berbeda. Dan ada yang model gate. Jadi gate itu selain palang pintu dia ada penutup bawahnya. Kadang ada orang menerobos itu dibuka gitu ya. Bukan Mas. Jadi kalau cuma palang yang ke bawah aja kan bawahnya masih kosong. Kadang orang masih menerobos bawahnya. Ya, pejalan kaki itu kadang masih suka ngeyel istilahnya. Nah, itu kita nyoba siasati itu dengan kayak bikin gate. Nanti mungkin kalau memungkinkan kita lihat yang gate-nya. Nih, boleh nanti. Boleh juga nih. Ini Mas, kendala ini apa saat pengembangan ini? Banyak sih Mas, kendalanya memang banyak karena kita di mechanical-nya masih kurang maksimal sih, karena kita basicnya di electrical ya. Jadi untuk mechanical-nya kita masih banyak perlu kita konsultasi sama teman-teman yang mechanical-nya bagus. Kebetulan di engineering sama Pak Heru sendiri, jadi masih banyak pertimbangan yang kita diskusikan bareng-bareng. Tapi bagus ya, jadi ada semacam saran mungkin ya. Betul Mas, betul. Jadi evaluasi. Kita evaluasi jadi kalau terjadi power failure seperti apa, kita harus ngatasinya seperti apa, kalau terjadi lock seperti apa, harus kedepannya memang kalau untuk safety kan memang apalagi palang pintu kan aspeknya banyak Mas. Jadi nanti kalau terjadi power failure, makanya listrik mati, itu kita harus siasatinya seperti apa gitu. Kita siasati mungkin kalau yang sudah ada mungkin pakai backup baterai, pakai UPS. Kita coba pakai mechanical. Jadi makanya listrik mati bisa kita manual, kita putar. Iya. Lanjut lagi Mas. Ini apa namanya? Bahan-bahannya sebenarnya dari yang udah ada ataupun nyari dulu biasanya? Bahan kita sudah tersedia di pasaran sih Mas. Sebenarnya untuk aluminium yang kotak itu kita sudah maksudnya sebenarnya masih banyak di pasaran. Banyak di pasaran, cuma kita desain sekuat mungkin, seringan mungkin dan sekuat mungkin. Oke. Makanya pilih aluminium ya. Ya, kalau untuk
palangnya aluminium, tapi untuk sasis di dalamnya tetap pakai plat mas, tetap pakai plat. Ada Ya. platnya. Dan itu casingnya kita pakai stainless, jadi nggak terbuka gearboxnya, nggak sistem security-nya. Tapi itu bisa dibuka kan kalau ada trouble? Bisa. Oh bisa ya? Bisa sekali, sangat bisa sekali. Ya. Dan masih kan kadang masih ada sistem adjustment untuk balasnya. Oh iya, Jadi kan balasnya harus berapa kilo sistemnya itu. biar seimbang. Dia seimbang. Jadi kalau terjadi power failure istilahnya masih bisa diangkat manual atau diputar manual masih bisa. Oh masih bisa, tapi nggak akan merusak komponen yang Iya. Jadi pertimbangannya itu ya? Iya. Tapi untuk lampunya sendiri sih mas, masih sama kayak Apil ya? Jenis lampunya? Sebenarnya masih sama mas, jenisnya masih lama, kita pakai multi chip LED kan. Cuma kita powernya kita naikkan mas. Brightness-nya? Iya betul. Jadi kalau di Apil kan biasanya ada ketentuannya berapa lumen. Kalau ini kita naikkan biar orang itu benar-benar tahu oh itu ada palang pintu gitu loh. Enggak. Biar Ya. ada semacam apa ya, warning lah. Ya, gitu ya. warningnya memang lebih ke warningnya daripada kalau di traffic kan udah Apil kan kita udah biasa, oh merah harus berhenti. Ya. Dan warnanya kan sudah seperti itu. Kalau ini kan memang harus orang itu benar-benar memperhatikan gitu. Soalnya safety-nya harus diperhatikan. Biasanya mensiasati biar lampunya itu lebih terang dari Apil gimana mas caranya? Kita akan di sistem power supply Apil, lampu Apil kita kan ada namanya power adjustment mas. Iya. Jadi power supply-nya gitu kita adjust supaya dia di titik maksimalnya, tapi jangan sampai ke maksimal full. Karena kalau sampai ke maksimal full dia umur pakainya kan jadi pendek. Oh iya. Pertimbangannya itu, tapi tetap dia lebih terang daripada lampu Apil yang jelas. Okay. Tapi jenisnya sih masih sama Masih ya? sama, masih multi chip ya, masih multi chip. Masih pakai power supply mungkin? Masih. Oh masih ya? Cuma power supply-nya kan bisa di-adjust, kita adjustment. Oke. Jadi di powernya lebih naik daripada yang Apil. Oh lebih naik ya. Kalau dari apa itu mas namanya? Kalau di palang pintu apa namanya? Sama aspek juga yang tempatnya lampu itu? Sama ya? Istilahnya tetap kalau lampu tuh universal gitu. Tapi kalau di palang pintu mungkin lampu peringatan aja, jadi nggak ada lampu aspek istilahnya gitu. Nah tapi bahannya beda ya mas, si topinya itu kan? Oh beda. Kalau ini kita pakai full steel ya, pakai besi semua ya, dan besi. Dan jadi kalau untuk tingkat keawetannya mungkin lebih awet dan lebih rigid yang lebih tahan banting. Ya, saya lebih tahan banting mas. Yang untuk kereta api lebih tahan banting. Kalau Apil kan biasanya dari aluminium sama plastik gitu kan. Iya. Kita kan dari aluminium sama plastik. Bahannya lebih tebal mungkin ya mas. Jadi jelas lebih tebal, lebih berat, lebih mahal juga ya. Ya itu nanti kan menyesuaikan tingkatnya. Tapi itu diameternya itu masih 20 ya? Sama standar. Kalau di kementerian kan memang sudah ada standarnya di 20 cm, jadi kita menyesuaikan aja. Misalkan 30 masih belum ya kayaknya. Tapi Bang Abdul pernah lihat yang 30 cm belum? Belum. Nah, jadi memang belum ada. Yang di Capman-nya memang belum ada kelihatannya. Standarnya berarti standarnya memang 20 ya. cm. Tapi untuk warna sih emang harus merah ya. Merah, tetap merah. Karena memang harus berhenti kan. Memang harus berhenti. Emang ada bergantian gitu ya lampu nyalanya gitu. Memang harus bergantian. Kayak warning. Iya, seperti warning itu ya. Itu bergantian itu untuk mensiasati juga mas, untuk dari teknis. Jadi kalau dari teknis itu kan kadang ada control failure, output salah satu lampu mati kan masih ada satu nyala mas, ada yang nyala, paling tidak ada yang nyala satu lah. Tapi untuk ketahanan sih kayak lebih tahan mana, antara Apil atau ini? Hampir sama. Kalau dari segi ketahanan mungkin sama gitu. Jadi sama, cuma nanti di kalau untuk tes impact dan segalanya memang yang di palang pintu lebih kuat daripada untuk yang di Apil. Karena dengan casing full besi. Iya, full besi itu udah nggak mungkin. Kalau sampai ketabrak weot gitu ya mungkin juga, cuma tapi kan nggak sampai hancur kayak di box Apil. Bedanya itu ya. Ya. Jenis apa? Bentuknya itu agak beda dikit ya. Kalau bentuk memang sudah di Capman-nya seperti itu. Jadi kita menyesuaikan yang di Capman-nya. Ada bulat gitu ya. Di luarnya ya. Ya. Ini kalau dirubah nggak sesuai Capman dong ya. Iya. Jadi nanti kita nggak bisa mengikuti dinamika yang di e-katalog.
Sama yang di atas itu namanya Mas palang ya atau apa sih yang di Bukan, itu rambu kan kalau di palang pintu kan mesti ada rambu untuk satu sepur itu istilahnya. Jadi cuma ada satu rel yang jalur. ya cuma satu jalur. Tapi kalau double track itu kan nanti 2 sepur itu sebenarnya ada double rambu, ada rambunya. Itunya X-nya. Ya X-nya ada, bawahnya biasanya ada kayak opralnya itu loh. iya. V terbalik itu yang di bawahnya itu biasanya. Kalau 2 double track. Cuma di atas paling cuma ada sirine. Iya, sirinenya untuk soundnya. Kalau untuk tiang sih sama ya Mas semua kayaknya. Kalau untuk tiang mungkin dari segi ukuran hampir sama sih. Cuma kita karena konstruksinya berat, jadi mungkin kita tiangnya lebih tebel. Diameter itu. Bukan Mas. Ketebalan tiangnya kita lebih tebel, terus sepatunya lebih tebel. Saya lebih lah dari biasanya. Ya. Ini diameter berapa sih Mas kalau boleh tahu? Kalau ini Sekitar yang berapa? ini 6 in. 6. Ya, 6 in. Tebal juga ya? Tebel. Kalau untuk tinggi Mas itu berapa? Tinggi tiang? Tinggi tiang itu kemarin di capman-nya itu kalau nggak salah 3,6 berapa itu, 6. Tinggi juga ya? Lumayan. Lumayan. Biasanya lihat di jalan. Lupa saya lupa, pokoknya dia 3 meteran, angka 3 meteran. 3 meteran ya? 2 sampai 3 meter. Oke. Warna kuning ya, tetap kuning. Warna tetap kuning. Penasaran nih kalau udah dipasang. Semoga aja Mas kita dapat kerjaan nanti bisa kita review yang di lapangan. Oh siap. Nanti ditunggu nih pemasangannya kayak gimana. Terus kalau udah jadi kayak gimana. Siap. Mudah-mudahan lah proyeknya nanti bisa tembus nanti. Amin. Bisa banyak nanti kan. Amin. Bisa suatu terobosan lah, kayaknya terobosan ini yang bisa gini. Salah satu di Indonesia yang mungkin belum pernah disiasati di produsen lainnya mungkin. Ya. Tapi ini masih dalam tahap apa ya, eksperimen ya, riset ya. Dikatakan riset ya kita riset, tapi kalau dikatakan untuk persiapan untuk next project ya kita harus ready. Jadi penasaran. Ini kalau dinyalain bisa nggak Mas? Oh bisa. Kalian melihat dah. Ya, kita nyalakan. Ini posisi standby, kita nyalakan. Setelah lampu menyala, biasanya sirenenya nyala, Mas. Langsung palang pintu diturunkan. Naik lagi Mas. Ya mulai.
Nah, ini jenis yang kedua ya berarti. Betul, betul. Dari apa palang pintu yang tadi kan yang pertama, ini yang Ya. kedua. Ini bedanya di mana sih, Mas? Kalau di produk yang ini kita kembangkan ada tambahan gate bawahnya, Mas. Jadi kalau biasanya orang nerobos itu kan pejalan kaki itu nerobos lewat bawah ini. Ya. Nah, Nggak bisa ya? kita pakai gate, kita siasati pakai gate ini biar orang kalau nerobos udah mikir. Iya, iya, iya. Jadi apa ya, lebih mengutamakan keselamatan Betul. semua sekarang Ya, ya. kecuali kalau orang mau bunuh diri, Mas. Dia tetap lompat. Jangan sampai itu. Bedanya di situ. Iya. Kita sebenarnya kita untuk menyiasati jalan kecil juga. Jalan kecil banyak pelintasan masih melewati jalan-jalan kecil. Jadi jalan-jalan bukan mungkin jalan arteri atau jalan utama. Kita sasarannya mungkin bisa pakai yang ini. Ini panjang 6 meter 6 juga, meter Mas. masih 6 meter. Bahan dari aluminium juga. Kalau ini gabungan. Jadi ini ada aluminium sama stainless steel. Stainless steel jadi biar mungkin dari segi tahan karatnya dan sebagainya kita lebih tahan lama. Tapi ini masih belum ada itunya, Mas. Belum. Jadi ini kita masih pengembangan juga, masih banyak, mungkin masih perlu banyak masukan dari tim mekanikalnya yang lebih expert, dan mungkin ini jadi salah satu alternatif produk kami nanti. Cuman beda fitur mungkin ya jadinya. Yang jelas beda fitur, dan ini safety-nya lebih sebenarnya untuk safety untuk pedestrian gitu, pejalan kaki yang terutama yang pejalan kaki yang sering banyak masih nerobos itu, mungkin ini yang paling Masih cocok. memaksakan diri Iya. kadang. Masih memaksakan untuk menyeberang. Tapi nanti dipasang juga ya maksudnya? Kalau itu standar, harus wajib. Perlengkapan lainnya Perlengkapan lainnya harus ada. Memang ini memang belum terpasang, dan kalau dari mekanikalnya gate-nya kita sudah ready. Tapi untuk motornya kayaknya beda ya sama yang tadi. Beda, sistemnya beda. Jadi karena ini powernya lebih kecil, mungkin jadi untuk powernya nggak segede yang teleskopik maupun yang konvensional. Tapi ini ada kelebihannya juga ya? Ini kalau ditabrak, maunya ditabrak, Mas, ini bisa jalan, Mas. Bisa muter. Bisa muter. Sampai berapa itu, Mas? Apa? Nanti ada batasannya, ada limitnya. Saya nggak sampai masuk, semuanya nggak sampai masuk ke rel kereta api. Oh, oke. Jadi kan ada rel kereta api kan harus ada free space-nya lah. Iya. Nanti sampai situ. Ini tuh sebenarnya pakainya apa sih maksudnya? Ada bearingnya kah atau apa itu? Itu pakai busing, Mas. Pusing doang? Ya, busing, tapi kita pakai teflon tebel gitu. Dari plastik? Teflon. Oh, teflon? Iya, jadi yang tahan gesek. Untuk jangka panjangnya lebih kuat. Oh, jadi kayak apa ya? Ada tiang lagi di dalam? Iya, double. Oh. Tiangnya jadi kayak double. Memang jadi pertama untuk bisa untuk muter, yang kedua untuk mengurangi kalau terjadi sambaran petir. Sambaran petir. Oh. Ya. Nggak sampai merusak daerah lainnya, yang Komponen lainnya. Ya. Ini yang kedua, satu lagi ada berapa lagi, Mas? 3. Kita sementara masih 3. Masih 3. Ya, yang satu ini yang konvensional, yang biasa ya? konvensional kayak yang sudah terpasang, cuma kita ada fitur untuk safety-nya yang ketabrak bisa muter.
Kalau ini Mas tinggi ke atas tuh berapa? Kalau yang sementara yang ini kita di 412 di 14 meter Mas. 14 meteran. Ya. Jadi satu jalur itu ya? Iya. Bukan lajur lagi ya? Satu jalur utama kan kadang jalan lebar jalan yang 12 meter kita di 14. Jadi kalau maunya nanti jalannya tinggal 12 kita tinggal menyesuaikan aja panjangnya. Oh, panjang bisa Bisa disesuaikan. disesuaikan. Masih sama kayak yang biasa yang Iya, kayak konvensional yang banyak sudah terpasang itu seperti sistemnya seperti itu, cuma kita ada fitur tambahan yang tadi kalau ketabrak dia bisa sampai. Iya, sama kayak yang itu ya? ya sama seperti yang kit tadi model. Cuman kalau motornya mungkin sama kayak yang mana Mas? Yang Ini motor sama dengan teleskopik sama Mas, yang yang di itu. teleskopik ya, yang di teleskopik sama. Cuman ini belum terpasang ya? Masih. Kita masih, karena kita masih pengembangan juga, kemarin ada sedikit miss di gearboxnya, jadi ada perhitungan sedikit di gearboxnya, ada kita rubah sedikit untuk adjustment powernya. Tapi nanti ketika udah jadi mah bagus lah ya. Insya Allah Mas, kita pokoknya berusaha yang terbaik. Kalau untuk safety memang kita harus benar-benar memperhatikan untuk keselamatan banyak orang kan soalnya. Ini bahannya sama kayak yang itu Mas? Beda, kalau ini konvensional jadi masih pakai kayu. Kayu. Ya, cuma kayu, kita penguatnya pakai stainless steel juga. Keluarnya ada stainless steel? Enggak ada, di dalamnya ada dalamnya? frame stainless steel. Ada frame Oh, stainless. ini Ya, itu cuma kita painting aja, tapi sebenarnya itu stainless steel. Oke. Biar awet untuk jangka panjangnya. Ini kayunya apa sih Mas, jenis kayunya? Sementara kemarin kita masih pakai kayu kamper yang di oven. Kamper. Ya. Lumayan berat juga ya kayaknya? Lumayan Mas, lumayan. Kalau untuk kayu memang dari speknya kan sudah berat Mas, dengan Iya. ketebalan 2 Tapi- cm kan sudah tebal. Tapi untuk keamanan misalkan ini sudah nutup nggak akan jatuh lagi kan? Kita kan pakai balancing Mas, Ada jadi balancing. ada balancingnya. Jadi sistemnya itu memang kalau sudah nutup, kalau kecuali dipaksakan makanya ada mobil terjepit itu tetap masih bisa naik, tetap masih Manual. bisa di manual. Sistemnya itu tetap harus ada masalahnya. Oke. Baik di teleskopik maupun di gate ini masih dibuka manual pun masih Bisa bisa. semua. Ya. Karena ini emang bahannya semua dari besi semua ya, Kalau ini yang full steel nih, full steel sama kayu. kayu ya. Jadi pengen lihat nih kalau udah jadi nih salah satu aja nanti di jalan apa di perlintasan. Siap. Semoga kita segera dapat kerjaannya Mas. Amin. Jadi kita segera bisa action di lapangan. Nggak cuma di April nantinya. Betul. Berkontribusi juga di Palang Pintu di perkereta apian. Semoga ke depan sih bisa lebih inovatif lah ya. Amin, kayaknya. amin. Ini kan masih pengembangan lagi ya Mas? Masih pengembangan lagi, kita masih pengembangan. Pokoknya kalau buat sarana pengaman jalan, buat safety banyak orang, kita tetap ke depannya harus mengembangkan yang lebih baik lagi Mas, dari sistem yang sudah ada. Kayaknya ada jenis lagi mungkin yang baru ya, palang pintunya. Kalau sementara masih ada, tapi yang kayak konvensional kita untuk tipe kecil aja. Oh, tapi belum Tipe jalan di- yang 3 meter, 4 meter. Oh iya, cuma beda di panjangnya. Ya, sudah. Kalau pembuatannya Mas ini di belakang masih Pembuatannya masih di Umikon juga. Masih ya? Ya, di sini. masih di sini juga. Tetap Umikon ada divisi mechanical yang handle di tim mechanical. Kalau untuk pembuatan ini biasanya berapa lama Mas? Kita masih, karena kita masih menghitung juga sih Mas, dari ketersediaan bahan dan kecepatannya. Karena ini kalau palang pintu kan kita masih baru ya, jadi untuk tim produksi kita masih belum bisa menyesuaikan speednya untuk kerjaannya. Jadi mungkin kita tetap berusaha secepat mungkin kalau bisa, kalau kita produksi tetap as soon as possible lah istilahnya. Asap Ya. ya. Ya, asap pokoknya. Mas boleh lihat nggak di belakang mungkin kayaknya masih dikit-dikit masih merancang ya. Boleh Boleh ya? boleh, monggo. Nah, ini masih pengembangan juga. Kemarin kita masih mengembangkan model lain, jadi gabungan kit sama yang kayu. Jadi masih Kayaknya masih itu lagi ya, masih. Jadi kemarin masih banyak errornya, jadi masih pengembangan. ya, pokoknya kita Itu pengembangan. belakang kayaknya ada plastik tuh Mas. Nah, itu nanti kayaknya mau bikin lagi nih. Kita kemarin sempat bikin inovasi juga pakai teflon untuk bodinya, cuma Terlalu ringan. mungkin bukan ringan. Kalau ringannya kita sudah ringannya sebenarnya hampir sama sih dengan kayu beratnya, cuma untuk tingkat kerigidannya, kekakuannya dia nggak dapat rigid. Ya, Oh, oke. kita kan butuh rigid kalau untuk palang pintu. Oke. Jadi kalau pakai teflon ataupun nilon itu dia nggak bisa serigid kayu, Oke. terlalu lentur istilahnya. Oh, lenturnya ya. Ya, lenturnya dia terlalu lentur. Tapi
ada patah juga ada ya, misalkan terlalu belok, misalkan melengkung. Jadi nggak sampai patah. Kalau sifatnya nilon itu kan dia kalau banyak melengkungnya, malah melengkungnya. oh melengkung ya? Iya, melengkung. Nggak boleh lihat mas itu. Berat juga ya kayaknya. Berat juga. Sebenarnya sama kayu juga lumayan 11-12 sih. Cuma dibanding kayu memang lebih ringan ini ya. Oh iya. Cuma Kayak akrilik ya, sama hampir sama. bukan ini nilon. Oh, nilon. Iya. Oh, Nilon. Dan ini lebih, kalau dibanding akrilik memang lebih ulet, ini lebih kuat ini. lebih kuat. Ya. Nggak ada patah, cuman melengkung doang. Melengkung, biasanya melengkung. Jadi nggak bisa serigid akrilik gitu. Kalau akrilik itu masih bisa rigid, tapi kalau ini banyak geraknya, masih banyak. Tapi ini berarti cuma Ya bagian dari eksperimen ya, bagian dari riset kita. riset. Oh gitu. Berarti nggak akan dipakai lagi dong ini? Sementara masih belum. Belum ya? Sementara masih belum, karena kemarin banyak failure-nya pas kita trial, jadi kita nggak berani untuk berkelanjutannya, mungkin masih perlu pengembangan lagi. Ini kayu yang belum di itu ya, belum di. Ya, ini salah satu pengembangan kita juga yang mungkin rencananya jadi produk baru, cuma masih banyak failure-nya, jadi kita belum berani untuk pasang di depan untuk praktek. Ini bukan dicat ya mas ini? Bukan, pakai skotlet. Jadi pakai skotlet kayak rambu-rambu itu biasanya. Jenisnya apa mas? Dari apa? Lupa namanya tuh. Kalau di rambu-rambu itu ada istilahnya Sarang tawon. Kalau ini masih biasa, Oh, mas, yang standar biasa? ya, bukan yang high grade, kan Oh, yang masih yang biasa. Ternyata bukan dicat ya? Saya kira dicat. Mungkin ini salah satu pengembangan dari kami juga, gitu. Kan kebanyakan masih di painting kan, pakai Iya. cat minyak, itu kita coba pakai skotlet biar ketahuan kalau dari jauh itu udah ada palang pintunya, Biar kalau malam kelihatan. jelas kelihatan. Kalau belakangnya sih masih dicat biasa ya? Ini. Kalau belakang ini enggak, ini kita pakai kan mas? Skotlet juga? Iya, skotlet hitam juga. Kira dicat. Oh iya, skotlet ya. Nah, ini bagian itunya, dalamnya. Ya, frame-nya kita kemarin masih banyak kendala, jadi ini salah satu bagian dari riset kita juga. Oke. Nah, ini sih cuman apa instrumen ya kan? Jadi sekaligus itu juga. ya ini memang bagian dari powernya, mas. Power untuk naikin gate-nya di situ. Jadi kita pakai seling ya, istilahnya pakai tali, dan powernya di talinya itu. Lumayan berat juga kayaknya buat narik satu. Lumayan berat. Jadi kalau ini motornya kan powernya 1 ton, kita reduksi sampai 4 kali kan, berarti beban ini sudah hampir 4 ton. 4 ton Ya, untuk beban tariknya dia. karena kepala lumayan juga tuh. Ya hancur, mas. Hancur. Mobil aja bisa penyok, apalagi kepala. Jangan sampai. Nah, ini jadi sampai 4 ton ya, mas. Ya kalau beban tariknya di ujung ya, mas. Ujung. Di Oh, iya, ujung ujung. sampai 4 ton. Oke. Ini ditarik pakai seling. Ya. Kalau yang depan sih kayaknya belum ya? Yang depan itu pakai mechanical semua. Oh. Jadi tetap pakai mechanical, pakai gearbox ya. Kita mekanismenya pakai gearbox. Jadi yang mereduksi itu kan gearboxnya. Speednya, baik powernya di gearboxnya. Ini ada itunya juga ya, masih tetap ada fitur. Ya. Untuk ya itu salah satu fitur kita tadi, mas, yang biar bisa muter tadi. Iya. Soalnya berat ya kalau ditabrak, takutnya kan ada yang rusak mungkin. Ya, nanti kan pertama pengendaranya juga resikonya tinggi, palangnya juga rusak kalau nggak bisa. Kalau kita bikin kayak kalau di mobil itu istilahnya crumble zone, jadi bisa mengikuti kontur. Oke. Tapi di sini ada bearing juga ya, mas? Oh, harus ya? ada itu. Soalnya bebannya berat. Ini apanya, mas? Itu sensor speednya. Jadi untuk sensor limitnya dia sudah maksimum turun atau maksimum naik. Oke. Ini plat besinya yang tebal berapa ya, mas? 1 cm. 1 cm kali Ya, 2 ya? kali 2. Ini emang harus 2 ya? Sebenarnya pakai 2 cm bisa, cuma karena kita masih pengembangan, jadi ketebalan berapa besinya ya nanti kita pas produksi kita sesuaikan. Oke. Ini emang berbeda ya bentuknya dari yang Beda. ya? Ini kan memang konsepnya memang sangat berbeda dan sangat ekstrim. Sangat ekstrim dari pemikiran Pak Heru.
itu memang sangat ekstrim kalau yang ini menurut saya. Jadi masih terlalu berat untuk diaplikasikan ke jalan. Oke. Semoga sih hasilnya bagus ya. Amin. Yang bagian bawahnya ada juga. Ya sebenarnya ini gabungan. Gabungan kayak terinspirasi dari yang kayu, yang maksudnya yang masih kayak yang terpasang itu dengan yang gate tadi. Jadi untuk safety orang melanggar itu di bawah kita kasih juga. Cuma karena memang masih banyak failure jadi kita belum berani. Mas lanjut lagi kemana Mas? Oh ini cuma bodinya aja. Bodinya. Iya. Body sama tempat ini ya apa? Speakernya apa? Ya ini speakernya. Dibungkus lagi ya Mas? Ya ini speaker itu memang untuk ketahanan dari cuaca juga. Kita pakai jaring mungkin untuk menghindari resiko pencurian. Oh, iya. Tapi jarang sih dicuri. Jarang Dicuri. Untuk lebih tahan Ya, lama lebih tahan lama dibungkus. Ini untuk lampunya Mas. Ya. Berat juga tuh. Karena kita pakai platnya tebel. Jadi memang kalau dilihat dari ketebalannya plat itu kita mungkin sudah beda nggih dari Apil. Oh, iya. Jadi memang desainnya dibikin berat dan dibikin kuat. Iya. Ini panjang ya ini. Ya, topinya. panjang. Mundur. Berat juga ya Mas. Nah, berapa kilo? 20 ya? Oh enggak ada, paling ya 12-an. 12. 7 sampai 12 lah. Cuma kita belum nimbang ya. Pak. Ini lebih berat dari Apil yang jelas. Iya, pasti. Masangnya juga lumayan nih. Pasangnya lumayan juga. Wah, masih. Tapi ini nggak ada standar ya untuk topi Mas? Ada di capman-nya ada. Ada. Panjang topi itu ada. Ada semua. Di capman-nya semua ada. Diameter ini istilahnya side covernya itu juga ada. Oh ada ya. Ada semua. Side covernya. Ya. Tapi ini masih pengecatannya manual ya? Apa? Masih manual. Karena masih pengembangan Mas. Nanti kalau sudah produksi mungkin powder coating kita. Produksi massal gitu. Iya, kita powder coating, nggak mungkin kita cat kuas. Keras juga lumayan kalau ada yang nabrak malah yang nabraknya penyok ya. Bukan ini yang rusak. Bukan lampunya yang rusak, tapi yang nabrak yang penyok. Tapi kan nggak mungkin. Biasanya kan pengendara sampai nabrak tiang. Yang soalnya biasanya di palang pintu itu pagar pengamannya lebih daripada di Apil. Okay. Kalau pagar pengamannya kayaknya lebih gede lagi ya Mas dari Apil ya. Biasanya kalau di palang pintu ya. Kan ada yang sudah ada pagarnya, sudah ada pagar pengaman, tapi biasanya dari KAI itu banyak yang ditambahi pakai kayak rel bekas gitu yang. Oh iya. Biasanya kan seperti itu. Cuman ada space-nya kan lebih Ya, besar biasanya lebih gede daripada yang di Apil yang sudah. Iya. Nah, ini apa namanya Mas ini? Rambunya ya. Masih produksi apa? Sebenarnya masih tahap riset juga sih, tahap riset. Jadi kita menyesuaikan untuk kekuatannya jangka panjangnya seperti apa. Nah ini rambunya ini bisa nyala atau gimana Mas? Bukan, kalau rambu masih tetap standar seperti rambu biasa aja. Masih bisa. Iya. Mungkin skotletnya yang high grade, jadi yang kayak standar tol di jalan tol gitu ya. Yang apa? Sarang tawon. Iya, sarang tawon. Cuman ini ada frame ini buat apa ya Mas? Untuk penguat aja, untuk penguat. Jadi kan karena kita masih mengembangkan produk, jadi kita riset bagaimana untuk dapat kuatnya itu seperti apa gitu. Nggak cuma itu doang ya apa? Ya, nggak cuma kayak daun rambuan nanti jadi. Nah ini ya. Nah kayak ini kan nanti masih kayak kurang rigid istilahnya, kurang rigid, jadi masih bisa goyang-goyang gini. Oh iya. Oh udah ada standarnya semua ya? Ini sebenarnya kalau yang depan tadi itu kan putih, kalau ini kuning, yang bener yang kuning. Yang kuning ya. Kalau yang putih itu untuk yang rambu di jarak jauhnya. Oh itu ya. Nah, kalau yang di tiang kan warnanya kuning. Iya. Kuning. Ini merah ya? Iya. Listnya merah.
Bahannya ACP atau apa, Mas? Ini sementara kita masih pakai, ada beberapa alternatif, ini ACP sama aluminium. Aluminium biasa ya? Ya, aluminium biasa. Kalau ini yang ACP, kalau yang ini yang aluminium. Yang ini. Ini ada kereta-keretaan juga nih. Iya, sebenarnya ini yang aluminium. Ini beda ya? Ya, beda. Cuma aluminium kita pakai yang tebel. Yang berapa mili, Mas, kira-kira? Ini pakai 2,2 kalau nggak salah kemarin. Cuman hasilnya sih sama ya, hampir kelihatan sama ya? Ya, sama. Cuma mungkin kalau tahu aluminium kan banyak kejadian banyak yang dicuri ya. Banyak hilang. Iya. Tapi kalau ACP kan mau nyuri udah males paling. Dalamnya plastik ya? Iya, dalamnya plastiknya. Pembuatan lampu di sini ya, Mas? Lampu di atas di tempatnya Mas Adi. Apa? Wadah Apanya? aspeknya atau apa? Di sini ya? Ya, sementara masih di sini karena masih riset gitu. Jadi masih Oh, ini udah di ya ada di cat dasar. cat dasar kan, cat dasar. Tapi kita masih pakai kuas, jadi mungkin kedepannya kita tetap powder coating. Nah, hijau ini bukan warna asli nih. Iya, masih Dasar doang. ini malah dasar. Oh, besi juga ya dalamnya. Besi juga, tetap besi juga, kita pakai besi semua. Masih basah, Masih basah. Oke. Cuman lampu sih sama ya. Lampu sama, cuma di adjustment powernya lebih terang ya, jelas. Lumayannya lebih tinggi. Itu pembuatan itunya, tutup Covernya ya gitu. Iya, oke. Oh, ada itu tak Ya, bawahnya. beberapa bagian Oh, terpisah. terpisah. Ya, biar gampang ya itunya nanti ngambilkan. Oke. Pengaman itu. Untuk pengaman pencurian. Ini tebal berapa sih, Mas, kalau boleh tahu? Kira-kira 5 mili ya. 5 ya? 5 mili untuk topinya. Kalau untuk daunnya pakai 3 mili. Yang Di belakang. las semua. Ya, dan las juga seal. Jadi untuk proteksi airnya. Oke. Jadi selain di las juga di silen. Nanti lampunya itu dari belakang ya? Lampunya ada bautnya dari belakang. Bukan dari samping lagi. Bukan, dari belakangnya ada baut 4 lubang 4 ini untuk bolt on-nya di lampunya. Kalau apel kan dari Dari samping ya. Kita dari belakang. Bagus juga nih warna hijau ya, Mas. Nanti jadi aneh kalau apil warna hijau. Tapi zaman dulu kan hijau. Hijau lumut ya. Ya, hijau lumut kalau dulu. Dulu zaman-zaman itulah. Ya, tahun 80 90 kan masih banyak produk apil yang kotaknya masih mungkin belum slim sekarang masih teknologinya ada yang pakai lampu halogen, ada yang pakai bolam, itu masih. Oh iya, benar. Zaman-zaman udahlah, nggak boleh disebut mereknya. Ya, nggak boleh.